Berjumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dan kami tahu kebenaran hanya ada di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan juga keselamatan hidup hanya di dalam nama-Mu. Tuhan, kami mau megang kebenaran-Mu dan kami mau hidup di dalam-Mu. Tuhan, menolong kami untuk kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti pikiran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Dibenarkan untuk menerima hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ada pemahaman yang terjadi di kehidupan sekitar kita. Orang-orang memiliki pemahaman bahwa keselamatan itu bisa diperoleh melalui perbuatan baik dan juga menolong orang lain. Oleh karena pemahaman itu, mereka terus berlomba untuk berbuat baik dan juga untuk menolong orang lain. Lalu bagaimana dengan pemahaman kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Benarkah amal baik kita, perbuatan baik kita bisa membuat kita selamat? Dan dengan berbuat baik, kita juga akan memperoleh keselamatan? Ini satu konsep yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena manusia sudah sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa melakukan hal yang baik. Lalu ketika kita percaya kepada Kristus, kita diberi pencerahan, pengajaran yang benar. Dan perbuatan baik kita, apa yang kita lakukan untuk orang lain, apa yang kita kerjakan untuk orang lain, bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Dan keselamatan kita peroleh itu cuma-cuma. Tuhan memberi secara gratis kepada kita. Lalu keselamatan itu kita dapat dari mana? Dari iman percaya kita. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia akan memperoleh keselamatan. Di dalam kitab Titus pasal 3 ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita yang sudah menjadi orang yang berdosa dibenarkan di dalam Kristus. Melalui iman percaya kita dibenarkan dari orang yang tidak benar menjadi benar oleh karena Kristus. Lalu orang-orang yang dibenarkan ini hanya karena kasih karunia, bukan karena kerajinannya, bukan karena kehebatannya, kepintarannya, kepiawaiannya melakukan segala sesuatu, atau punya latar belakang orang yang memiliki kekayaan, punya jabatan, tidak. Semuanya itu karena kasih karunia. Jadi kita dibenarkan di dalam Kristus itu hanya oleh kasih karunia. Lalu orang yang sudah dibenarkan ini berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan iman percaya kita, pengharapan kita kepada Kristus.
Di dalam nama Yesuslah kita akan memperoleh keselamatan dan juga hidup yang kekal. Jadi Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Ini mengingatkan kepada kita bahwa satu-satunya keselamatan hanya di dalam Kristus. Keselamatan itu kita peroleh bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita suka menolong, tetapi kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dibenarkan, kita yang sudah diberi anugerah oleh Tuhan, kita harus tetap melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang Kristen yang hidupnya untuk diri sendiri, berarti dia belum mengalami perubahan. Setiap orang yang sudah di dalam Kristus akan mengalami perubahan, bukan hidup untuk diri sendiri, tapi selalu memikirkan orang lain. Kalau pelit, gak lagi pelit, tapi mau menolong orang. Lalu menolong orang bukan tujuannya supaya suatu hari orang yang saya tolong dapat menolong saya. Tidak. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita yang sudah diselamatkan, berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik, menolong orang lain, itu sebagai ucapan syukur kita. Tidak lagi bahwa kalau kita menolong orang suatu hari kita akan ditolong. Benar juga. Tapi tujuan kita melakukan kebaikan, menolong orang lain, berbuat baik, membantu orang lain, karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Itu tujuannya. Dan saya selalu percaya pemazmur mengingatkan kepada kita, barang siapa menabur dia akan menuai. Kalau kita menabur kebaikan, suatu hari akan menuai kebaikan. Jadi dalam hidup kita, orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, kita bersyukur, dan segala perbuatan yang kita lakukan untuk sesama kita, untuk saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, adik kakak kita, tetangga kita, itu sebagai ucapan syukur, bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita melakukan sesuatu karena kita sudah menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Jadi inilah kebenaran kita. Kita orang Kristen, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baik, hati kita tidak terima. Tapi ketika kita melakukan hal yang baik, kita percaya dan yakin apa yang kita lakukan itu semua menyenangkan hati Tuhan. Jadi keselamatan kita dapat hanya di dalam Kristus. Lalu perbuatan baik kita lakukan sebagai ucapan syukur. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita memahami satu kebenaran, bahwa kita dibenarkan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Dan sesudah dibenarkan kita berhak memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Oh Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena keselamatan Kau berikan kepada kami. Engkau tidak melihat siapa kami, dan Kau tidak memperhitungkan apa yang sudah kami buat. Tetapi semuanya itu Tuhan, Engkau kuduskan dan Kau sucikan. Biarlah Tuhan kami terus memahami kebenaran di dalam Engkau. Dan apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami ingin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang ku pinta